Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal seleksi peserta OSN jenjang SD tingkat wilayah yang dilaksanakan di Kabupaten Kolaka. Jadi seleksi ini nantinya akan digunakan untuk menjaring siswa yang akan lanjut ke tingkat kabupaten kota. Dan video ini merupakan video pembahasan part 2, di mana part 1 kita telah membahas soal seleksi ini pada soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 13. Dan pada video part 2 ini kita akan masuk kepada pembahasan soal nomor 14 sampai dengan nomor 25. Nah, bagaimana pembahasan soalnya? Langsung saja kita masuk ke soal nomor 14. Nah, untuk soal nomor 14 soalnya adalah jadi di sini kita diberikan sebuah diagram batang tepatnya, di mana diagram batang ini menunjukkan nilai ulangan matematika yang diperoleh 23 anak pada suatu kelas. Yang ditanyakan adalah banyaknya siswa yang memperoleh nilai lebih dari 6 adalah. Nah, pada soal ini sudah jelas pada diagram batang ditunjukkan bahwa banyak siswa yang mendapatkan nilai 5 itu ada 1 orang, kemudian yang mendapatkan nilai 6 itu 4 orang, yang mendapatkan nilai 7 ada 5 orang, mendapatkan nilai 8 6 orang, mendapatkan nilai 9 5 orang, dan yang mendapatkan nilai 10 ada 2 orang. Nah, karena yang diminta banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari 6, lebih dari 6 kan berarti memperoleh nilai 7, 8, 9, dan 10. Jadi untuk mencarinya tinggal kita jumlahkan saja berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 7, 8, 9, 10. Jadi banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari 6 adalah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 2. Yang hasilnya adalah 18. Jadi soal untuk nomor 14 ini jawabannya adalah 18. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Untuk soal nomor 15 ini sama seperti sebelumnya kita diberikan diagram batang, di mana diagram batang ini menunjukkan data rasa es krim kesukaan siswa, di mana bisa kita lihat bersama bahwa yang menyukai vanila itu berjumlah 6 orang, kemudian banyak siswa yang menyukai coklat ada 8 orang, yang menyukai stroberi 5 orang, menyukai mangga 2 orang, dan menyukai durian ada 4 orang. Yang ditanyakan adalah persentase siswa yang menyukai es krim rasa stroberi. Nah, sebelum kita mencari persentasenya, tentu kita harus cari dulu berapa banyak siswa secara keseluruhan. Jadi banyak siswa secara keseluruhan, jadi tinggal kita jumlahkan saja ya. 6 ditambah 8 ditambah 5 tambah 2 tambah 4. Jadi total siswanya adalah 25 siswa. Nah, karena yang diminta persentase siswa yang menyukai es krim rasa stroberi, berarti kita harus cari banyak siswa yang menyukai es krim rasa stroberi, yaitu ada 5 siswa, yaitu diagram batang yang di tengah ini. Nah, bagaimana cara mencari persentasenya? Jadi untuk mencari persentasenya ya kita tinggal membandingkannya saja. Dari 5 siswa, dari total 25 siswa secara keseluruhan. Berarti untuk mencari persentasenya tinggal kita bandingkan saja ya, 5 per secara keseluruhan ada 25, berarti 5 per 25 tinggal dikalikan dengan 100%. Nah, untuk perkalian ini bisa kita kalikan 5 kali 100 lalu bagi 25, atau bisa juga kita bagi terlebih dahulu. 100 dibagi 25 berarti itu sama dengan 4%, lalu 4%-nya kita kali dengan 5, hasilnya adalah 20%. Jadi jawaban untuk soal nomor 15 ini yaitu 20%, yaitu banyak persentase siswa yang menyukai es krim rasa stroberi sebanyak 20%. Kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, soal nomor 16 ini tentang rata-rata, di mana rata-rata nilai 23 orang siswa yang ikut ujian adalah 80. Kemudian Edi dan Fuad mengikuti ujian susulan dan memperoleh nilai masing-masing 90 dan 95. Jika nilai Edi dan Fuad digabungkan dengan 23 siswa sebelumnya, maka nilai rata-rata kelas menjadi. Nah, pertama kita ketahui bahwa rata-rata dari 23 orang siswa itu nilainya adalah 80. Jika ke-23 orang itu nilainya kita jumlahkan,
maka banyak atau total atau jumlah nilai dari ke-23 orang itu kita peroleh dengan cara mengalikan 23 kali 80. Jadi jika kita ingin menjumlahkan nilai dari 23 orang siswa tersebut, tinggal kita kalikan dengan rata-ratanya, yaitu 23 kali 80. Jadi jumlah nilai dari 23 siswa tersebut adalah 1840. Kemudian karena ada 2 orang yaitu Edi dan Fuad mengikuti ujian susulan, kita harus cari juga jumlah kedua orang tersebut. Jadi jumlah nilai Edi dan Fuad kita jumlahkan saja, 90 ditambah dengan 95. Berarti jumlahnya adalah 185. Sehingga karena kita ingin mencari rata-rata secara keseluruhan, jadi kita harus jumlahkan nilai dari 23 orang tersebut dengan nilai Edi dan Fuad. Jadi kita tinggal jumlahkan saja 1840 tambah 185. Jadi totalnya adalah 2025. Jadi 2025 ini adalah jumlah nilai dari 25 siswa tersebut. Dari 23 ditambah 2 orang yang ikut susulan. Nah, bagaimana cara mencari rata-rata kelasnya? Jadi untuk mencari rata-rata dari 25 siswa tersebut, kita bagi jumlah nilainya dengan banyak siswa. Nah, jumlah nilainya kan 2025, sementara banyak siswanya 25. Jadi jika kita bagi 2025 dibagi 25, hasilnya adalah 81. Jadi kita peroleh jawabannya adalah B, 81. Kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, di sini adalah soal perbandingan, di mana kita ketahui perbandingan usia Ani dan Budi 1:2, perbandingan usia Ani dan Coki 3:4, Dedi dan Coki 2:5, Dedi dan Erni 1:2. Jika usia Erni 16 tahun, maka usia Ani adalah titik-titik tahun. Nah, di soal ini petunjuk utamanya adalah bahwa usia Erni 16 tahun. Nah, bagaimana caranya dengan menggunakan usia Erni ini kita bisa menemukan usia Ani. Nah, pada soal ini yang berkaitan perbandingannya dengan Erni yaitu perbandingan usia Dedi dan Erni, yaitu 1:2. Nah, kita bisa gunakan umur Erni untuk mencari usia Dedi. Nah, pada soal usia Erni adalah 16 tahun. Sementara di perbandingan Erni itu nilainya 2 ya. Nah, agar bisa berubah menjadi 16, maka perbandingan ini harus kita kali dengan 8. Kenapa? Karena di perbandingan Erni kan bernilai 2 ya. Kalau kita kali 8 hasilnya menjadi 16. Maka perbandingannya harus kita kali 8. Jadi kalau kita kali 8, 1 kali 8 adalah 8, 2 kali 8 adalah 16. Berarti dari sini kita peroleh usia Erni kan kita sudah tahu ya bahwa usianya 16 tahun. Jadi untuk usia Dedi di sini tertulis 8, berarti kesimpulannya usia Dedi adalah 8 tahun. Nah, sekarang kita sudah punya usia Dedi. Jadi kita lanjutkan ke perbandingan selanjutnya, yaitu perbandingan usia Dedi dan Coki. Dedi banding Coki 2:5. Sementara yang kita ketahui usia Dedi adalah 8 tahun. Di perbandingan Dedi bernilai 2. Jadi untuk mencapai 8 kita harus kalikan dengan 4. Nah, kenapa? Karena 2 kali 4 itu 8, 5 kali 4 adalah 20. Jadi dari sini kita peroleh usia Dedi yang kita ketahui adalah 8 tahun. Kemudian usia Coki di sini tertulis 20 ya, berarti usia Coki adalah 20 tahun. Kemudian kita lanjutkan ke perbandingan usia Ani dan Coki. Di mana usia Coki kan 20 tahun ya, di perbandingan Coki bernilai 4. Nah, agar mencapai 20 maka perbandingan ini harus kita kali dengan 5. Jadi ketika kita kalikan dengan 5, 3 kali 5 15, 4 kali 5 20. Jadi dari sini kita peroleh usia Coki 20 tahun, sedangkan usia Ani adalah 15 tahun. Jadi kita dapat jawaban dari soal ini, yaitu usia Ani adalah 15 tahun. Kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, untuk soal nomor 18 ini soalnya masih perbandingan, di mana soalnya adalah persediaan 40 kg beras dapat dihabiskan oleh 5 santri dalam 30 hari. Waktu yang dibutuhkan oleh 3 santri untuk menghabiskan 20 kg beras adalah titik-titik hari.
Nah, di sini kita diberikan perbandingan 3 buah variabel ya. Jadi yang pertama 40 kg beras dapat dihabiskan oleh 5 santri dalam 30 hari. Nah, kira-kira untuk 20 kg beras dapat dihabiskan oleh 3 santri dalam berapa hari? Nah, di sini kita akan membandingkan 3 buah variabel. Yang pertama adalah objeknya, yaitu objek yang akan dihabiskan, yaitu dalam hal ini beras. Kemudian ada pelakunya, yaitu santri. Kemudian yang ketiga waktu yang digunakan, yaitu dalam satuan hari. Nah, 3 variabel ini yang harus kita bandingkan untuk mencari waktu yang tidak diketahui ini. Nah, untuk soal ini kita bisa menggunakan 2 cara. Cara yang pertama kita bisa menggunakan rumus perbandingan 3 objek ini. Nah, 3 variabel ini jika kita tuliskan dalam bentuk rumus, kita bisa gunakan rumus ini. Objek yang pertama per pelaku yang pertama dikali dengan waktu yang pertama, hasilnya akan sama dengan objek yang kedua per pelaku yang kedua, banyaknya pelaku yang kedua dikali dengan banyaknya waktu yang kedua. Nah, di soal yang diketahui adalah 40 kg beras, berarti objeknya kita taruh di atas ya, berarti 40 per 5 kali 30. Nah, 40 yang ada di sini yaitu 40 kg beras dapat dihabiskan oleh 5 santri dalam 30 hari. Sama dengan kemudian objek yang kedua ya, 20 kg beras akan dapat dihabiskan oleh 3 santri oleh titik-titik hari. Nah, untuk yang tidak diketahui ini kita pakai simbol N. Setelah dapat persamaan seperti ini, kita bisa menggunakan kali silang ya. Jadi 40 kita kali dengan 3 dan N, sementara 20 kita kalikan dengan 5 dan 30. Jadi 40 kali 3 kali N sama dengan 5 kali 30 kali 20. 40 kali 3 hasilnya adalah 120 kali N, 5 kali 30 kali 20 hasilnya adalah 3000. Nah, 120 kali N sama dengan 3000. 120 kali berapa yang menghasilkan 3000? Nah, untuk mencari nilai N-nya berarti tinggal kita bagi saja. N-nya berarti 3000 dibagi dengan 120. Hasilnya adalah 25. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan 20 kg beras oleh 3 santri adalah 25 hari. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua? Kalau cara yang kedua, pertama kita mengetahui bahwa 40 kg beras dapat dihabiskan oleh 5 santri dalam waktu 30 hari. Nah, sekarang kita masih menggunakan hari yang sama, yaitu 30 hari. 40 kg beras dapat dihabiskan oleh 5 santri. Nah, sekarang kita sederhanakan. Jika kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 5. Jadi bisa kita simpulkan setiap santri atau satu santri dapat menghabiskan 8 kg beras. Jadi masing-masing kita bagi 5 ya. Karena 5 santri dapat menghabiskan 40 kg beras, berarti satu santri 5 santri dapat menghabiskan 40 kg beras, berarti satu santri dapat menghabiskan 8 kg beras. Tentu dalam waktu yang sama, yaitu 30 hari. Nah, karena di soal kita diminta 3 santri, berarti kita harus kali 3 kembali. Berarti 3 santri dapat menghabiskan 24 kg beras. Jadi kita kali 3 ya. 3 santri dapat menghabiskan 24 kg beras dalam waktu 30 hari. Nah, sekarang 3 santrinya kita tidak ganggu lagi karena sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jadi sekarang kita membandingkan antara banyak beras dengan jumlah harinya. Nah, 24 kg beras dapat habis selama 30 hari. Jika kita sederhanakan, masing-masing ini kita bagi dengan 6. Nanti kita peroleh adalah berarti 4 kg beras harusnya dapat habis dalam waktu 5 hari. Jadi kedua variabel ini kita bagi 6 ya. 24 kg beras habis selama 30 hari, berarti 4 kg beras dapat habis selama 5 hari. Nah, karena di soal yang diminta itu adalah 20 kg beras, berarti kita langsung kali 5 saja. Berarti jika kita kali 5, 20 kg beras dapat habis selama 25 hari oleh 3 santri tersebut. Berarti jawaban dari pertanyaan ini adalah 25 hari. Kita lanjut ke soal nomor 19. Nah, soal nomor 19 ini juga masih soal perbandingan. Soalnya adalah suatu perahu hanya dapat mengangkut 36 orang dewasa atau 48 orang anak-anak.
pada suatu hari sudah ada 24 orang dewasa yang akan diangkut. Banyaknya anak, paling banyak yang dapat diangkut pada hari itu adalah titik-titik anak. Nah, pada soal ini kita diberi petunjuk yang pertama bahwa perahu itu hanya dapat menampung 36 orang dewasa atau 48 anak-anak. Jadi logika pertama yang bisa kita simpulkan adalah muatan 36 dewasa ini setara dengan 48 anak-anak. Jadi perahu ini hanya bisa mengangkut 36 orang dewasa secara keseluruhan atau 48 anak-anak keseluruhan. Jadi 36 dewasa atau 48 anak-anak. Nah, pada suatu hari sudah ada 24 orang dewasa. Nah, berarti karena sudah ada 24 dewasa, jika kita ingin mengisi secara penuh, maka kapasitas yang tersisa adalah 12 dewasa saja. Nah, karena 12 dewasa ini akan dikonversi atau akan digantikan oleh anak-anak, jadi tinggal kita sederhanakan saja. 12 dewasa ini setara dengan berapa anak-anak. Nah, pada petunjuk sebelumnya 36 dewasa setara dengan 48 anak-anak. Jika kita bagi 3 karena kita ingin arahkan ke 12 dewasa, jadi jika perbandingan ini kita bagi dengan 3, berarti bisa kita tuliskan 12 dewasa setara dengan 16 anak-anak. Berarti perahu itu dapat mengangkut 24 orang dewasa ditambah dengan 16 anak-anak. Jadi jawabannya adalah 16. Kita lanjut ke soal nomor 20. Nah, soal nomor 20 ini adalah soal tentang kecepatan. Jadi soalnya adalah Adin mengendarai motor dari rumahnya ke rumah Beni dengan kecepatan 50 km per jam. Dari arah yang berlawanan, Beni mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah Adin dengan kecepatan 10 km per jam. Jika mereka berangkat bersamaan pukul 8.30 dan jarak kedua rumah tersebut adalah 20 km, maka mereka akan berpapasan pada pukul. Nah, karena ini soal kecepatan tentang waktu yang berpapasan ya. Jadi ada dua objek atau dua buah kendaraan yang jalan dari arah yang berlawanan. Nah, bagaimana cara mencari waktu tempuh kapan mereka berpapasan? Kita bisa gunakan rumus waktu tempuh sama dengan jarak per kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Jika rumus biasa itu adalah waktu sama dengan jarak per kecepatan, jadi ini tinggal kita ubah saja jarak per kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Karena di sini ada dua kendaraan yang jalan dari dua arah yang berbeda. Nah, jaraknya jelas di soal yaitu 20 km, kemudian kecepatan 1 dan kecepatan 2 itu juga ada. Yang pertama 50 km per jam dan yang kedua 10 km per jam. Jadi waktu tempuh agar mereka berpapasan, langsung saja kita masukkan 20 km per, jadi kita jumlahkan ya, 50 tambah 10 yaitu 60 km per jam. Nah, jika ini kita sederhanakan 20 per 60 masing-masing kita bagi dengan 20. Sederhananya adalah menjadi 1 per 3 jam. Karena 1 jam adalah 60 menit, berarti 60 dibagi 3 ya, karena sepertiga jam. 60 dibagi 3 berarti 20 menit. Jadi kesimpulannya Adin akan berpapasan dengan Beni 20 menit kemudian. Nah, karena mereka berangkat bersamaan pukul 8.30, berarti 20 menit kemudian yaitu pukul 8:50. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 21. Soal nomor 21 adalah soal tentang sudut. Nah, di sini kita diberikan sebuah gambar segitiga ABC dan kemudian ada titik D di sini. Besar sudut ABC 40 derajat. ABC itu yang ini ya, ABC. Berarti sudut 40 derajat itu di sini. ABC. Kemudian di soal diketahui juga AB sama dengan BD, kita kasih simbol AB sama dengan BD, berarti ini adalah segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki. Kemudian AD sama dengan AC. AD dan AC, AD sama dengan DC ya. AD sama dengan DC berarti segitiga ADC juga sama kaki. Yang ditanyakan adalah besar sudut BAC. Nah, pertama kita manfaatkan petunjuk yang ada pada soal, yaitu pada segitiga ABD. ABD itu besar sudutnya adalah 40 derajat. Karena segitiga ini segitiga sama kaki, maka kedua sudut yang ada di kakinya juga harus sama besar, ya.
yaitu karena karena panjang sisi AB dan BD sama, maka sudut A dan sudut D juga harus sama. Nah, karena jumlah sudut pada sebuah segitiga, jumlah sudutnya harus 180 derajat. Karena di sini sudah ada 40 derajat, maka sisanya harus 140 derajat. Jadi sekali lagi, jumlah sudut pada sebuah segitiga harus 180 derajat. Karena sudah ada 40 derajat di sini, maka sisanya adalah 140 derajat. Karena sudut di sini harus sama, maka kita bagi 2, 140 itu kita bagi 2, masing-masing besarnya adalah 70 derajat. Kemudian karena bisa kita lihat garis BC ini adalah sebuah garis lurus, kemudian dia dipisahkan oleh sebuah garis AD. Nah, sudut lurus itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Karena di sebelah kiri ini ada 70 derajat yang ini, maka di sebelah kanannya hasilnya adalah 110 derajat. Karena ini yang merupakan garis lurus. Jadi besarnya 110 derajat. Kemudian perhatikan segitiga ADC. Segitiga ADC sebagaimana yang kita tahu sebelumnya bahwa ini adalah segitiga sama kaki. Berarti besar sudutnya yaitu besar sudut A dan sudut C-nya harus sama. Nah, karena segitiga jumlah sudutnya harus 180 derajat. Kemudian di sini kan sudah ada 110 derajat ya. Berarti masih ada tersisa 70 derajat. Nah, 70 derajat itu kita bagi 2 karena sudut ini harus sama. Maka masing-masing besarnya 35 derajat. Nah, dari sini kita bisa langsung mengerjakan sudut BAC. Sudut BAC itu yang ini, BAC. Jika kita gambarkan besar sudut BAC itu yang ini ya, BAC. Nah, berarti karena besar sudutnya jumlah dari 70 dan 35, berarti besar sudut BAC 70 derajat ditambah dengan 35 derajat. Hasilnya adalah 105 derajat. Jadi jawabannya adalah 105. Lanjut ke soal nomor 22. Soal nomor 22 ini soal tentang bangun datar, di mana kita diberikan sebuah layang-layang ABCD. Diketahui panjang AB adalah 17 cm, kemudian panjang BC adalah 10 cm. Kemudian diketahui panjang BD sama dengan 16 cm. Nah, jika kita perhatikan ya, misalkan titik perpotongannya ini kita sebut sebagai titik O. Titik panjang garis OD dan OB itu memiliki panjang yang sama. Karena BD adalah 16, maka masing-masing OD dan OB panjangnya masing-masing 8 cm. Nah, sekarang karena yang diminta adalah luas layang-layang, sedangkan untuk mencari luas layang-layang harus menggunakan rumus diagonal ya, kita gunakan diagonal, maka kita harus cari diagonal AC-nya terlebih dahulu. Karena diagonal BD, diagonal yang pertama ini kita sudah tahu bahwa panjangnya 16 cm. Jadi kita harus cari dulu diagonal yang kedua, yaitu diagonal AC. Nah, pertama kita cari panjang OC-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. Jadi OC ini bisa kita peroleh panjangnya dengan memanfaatkan segitiga BOC dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, karena di sini bukan sisi miring yang dicari, jadi rumus Pythagorasnya kita pakai pengurangan. Jadi OC itu sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Ya, jadi 10 kuadrat itu 100 dikurang 8 kuadrat 64. 100 dikurang 64 itu 36. Jadi panjang OC adalah 6 cm. Kemudian untuk panjang OA kita bisa gunakan Pythagoras dengan memperhatikan segitiga AOB. Di mana karena yang kita cari juga bukan sisi miring, jadi sama Pythagorasnya kita pakai pengurangan. Jadi OA itu sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Jadi 17 kuadrat itu adalah 289 dikurang 64. Hasilnya adalah akar dari 225, yaitu 15 cm. Nah, dari sini kita sudah punya panjang OC 6 cm, panjang OA 15 cm. Sehingga panjang diagonal AC adalah 6 tambah 15, yaitu 21 cm.
Nah, sekarang kita mencari luas layang-layang, yaitu dengan rumus diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Nah, diagonal satunya jelas 16 cm kali diagonal 2-nya tadi sudah kita peroleh 15 tambah 6 yaitu 21 lalu per 2. Nah, di sini kita bisa bagi terlebih dahulu ya. 16 dibagi 2 hasilnya 8. 8 kali 21 hasilnya 168 cm kuadrat. Berarti kita peroleh jawabannya adalah 168. Kita lanjut ke soal nomor 23. Nah, soal nomor 23 itu masih tentang luas daerah, di mana kita diberikan bangun seperti ini. Jika kita perhatikan luas bangun ini ya, jadi karena ini bernilai satu garis ini, satu ruas garis seperti ini bernilai satu satuan, jadi setiap kotak ini bernilai satu satuan luas. Sehingga jika kita jumlahkan, di baris pertama ada 5 kotak, di baris kedua ada 9 kotak, baris ketiga dan baris keempat ada 12 kotak. Dan jika kita jumlahkan, berarti luas keseluruhan bangun ini adalah 38 satuan. Diperoleh dengan menjumlahkan 5 ditambah 9 tambah 12 tambah 12. Kita peroleh 38 satuan luas secara keseluruhan ya. Karena yang diminta adalah luas yang diarsir, maka luas bangun keseluruhan ini harus kita kurangkan dengan luas yang tidak diarsir. Nah, luas yang tidak diarsir ini berbentuk area berbentuk segitiga ya, di mana alasnya 12, tingginya 4. Jadi luas yang tidak diarsir kita gunakan rumus luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 12, tingginya 4, kita bagi 2. Kemudian kita bagi 12 bagi 2 itu 6. 6 kali 4 24 satuan luas. Jadi luas yang tidak diarsir adalah 24 satuan luas. Sehingga luas yang diarsir kita kurangkan ya antara luas keseluruhan dengan luas yang tidak diarsir. Jadi kita kurangkan 38 dikurang 24 hasilnya adalah 14 satuan luas. Jadi jawaban untuk soal nomor 23 adalah 14. Kita lanjut ke soal nomor 24. Dalam suatu ruangan terdapat 7 orang yang saling bersalaman satu sama lain. Mereka tidak bersalaman lebih dari 1 kali dengan orang yang sama. Banyak salaman yang terjadi di antara mereka adalah. Nah, sebenarnya untuk soal seperti ini kita bisa langsung memperkenalkan cara kombinasi kalau mau yang lebih cepat. Tapi jika kita ingin mengerjakannya secara manual, kita bisa memisalkan ada 7 orang ya. Misalkan orang A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 orang. Nah, jika mereka ingin bersalaman, berarti misalkan kita mulai dari orang A ya. Orang A akan bersalaman dengan orang B, A dan C, A dan D, AE, AF, AG. Sehingga A akan bersalaman sebanyak 6 kali, yaitu 6 salaman. Kemudian B kita pasangkan lagi dengan orang yang lain. B kan tadi sudah salaman ya dengan A, sedangkan mereka hanya bersalaman 1 kali dengan orang yang sama. Berarti B ini sekarang kita pasangkan dengan C. Berarti B bersalaman dengan C, BD, BE, BF, dan BG. Sehingga nanti terjadi 5 salaman. Sebenarnya 6 salaman ya, tapi 1 salamannya sudah dihitung pada saat kita menghitung tadi mulai dari A ya, yaitu AB. Jadi untuk kasus B selain yang sudah terjadi dengan A, hanya tersisa 5 salaman saja. Kemudian C nanti jika kita pasangkan dengan cara yang sama, CD, CE, CF, CG ada 4 salaman. Kemudian D akan ada 3 salaman, E 2 salaman, dan F akan terjadi 1 kali salaman. Sehingga total 7 orang itu akan bersalaman satu sama lain, di mana tidak lebih dari 1 kali dengan orang yang sama. Tinggal jumlahkan saja, 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 21 salaman yang terjadi. Atau kalau mau lebih simpel, kita bisa memperkenalkan teori kombinasi ya. Nah, tapi nanti di jenjang SMA baru bisa lebih mengenal teori kombinasi itu seperti apa. Kita masuk ke soal nomor 25. Nah, soal nomor 25 ini adalah soal tentang bangun ruang, di mana ada sebuah akuarium berukuran 40 cm x 25 cm x 25 cm. Akuarium itu berisi 2 ekor ikan dengan ketinggian air pada akuarium itu adalah 20 cm.
Ketika 2 ekor ikan itu dikeluarkan, ketinggian air berkurang 1 cm. Total volume kedua ikan itu adalah. Nah, di soal ini kita diberikan sebuah akuarium berukuran 40. Jadi ukurannya panjangnya 40 cm, lebarnya 25. Kemudian kita tidak perlu perhatikan tinggi akuariumnya ya. Jadi langsung saja ke tinggi air. Tinggi air itu 20 cm. Kemudian ada 2 ekor ikan yang dikeluarkan sehingga airnya berkurang dan ketinggian airnya berkurang 1 cm. Nah, volume dari kedua ikan itu yang mempengaruhi ketinggian air. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa volume kedua ikan tersebut yang sudah dikeluarkan itu sama dengan volume air yang berkurang. Nah, karena ketinggian air berkurang 1 cm, berarti volumenya, panjangnya pasti masih sama ya, karena masih menggunakan panjang dari akuarium ini, yaitu panjangnya masih tetap 40 cm, lebarnya 25 cm, sementara ketinggian yang berkurang adalah 1 cm. Jadi volume air yang berkurang adalah 40 cm kali 25 cm kali 1 cm. Nah, jika kita kalikan 40 kali 25 kali 1 yaitu 1000 cm pangkat 3 atau cm kubik. Sehingga bisa kita simpulkan volume kedua ikan itu adalah 1000 cm kubik. Jadi jawaban pada soal ini adalah 1000. Oke, demikian pembahasan soal kita pada soal seleksi tingkat wilayah untuk OSN yang dilaksanakan di Kabupaten Kolaka. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, koreksi, atau komentar yang lain, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.